walaupun banyak orang juga yang mencibir kan, karena oh ini bisa ke sana karena titipan, karena ownernya orang Indonesia, karena relasi, tapi saya nggak peduli gitu kan, apapun itu saya yang terpilih gitu kan, saya yang ditawarin gitu, artinya ya saya merasa ini rezeki yang luar biasa dan belum tentu orang lain dapat gitu kan, dan saya tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri, dan untuk episode podcast kali ini gua kedatangan seorang legend sepak bola Indonesia. Ini untuk yang kedua kalinya dia hadir di Talk Podcast sebagai seorang guest, the one and only Kurniawan Dwi Yulianto. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Akhirnya kita podcast lagi Coach. Waktu itu Coach masih di Malaysia ya? Di Malaysia waktu itu. Iya, waktu itu di Malaysia kita ngobrol. Waktu itu kalau COVID kelar nih, bolehlah kita nanti main-main ke Malaysia. Coachnya sekarang mau ke Italia. Nah, Coach, ini ceritanya gimana, Coach? Kalau dengar-dengar sebenarnya udah pernah ditawarin ya ke Como FC ya sebenarnya ya? Ya, memang dari pertengahan tahun lalu begitu Como promosi ke Serie B, Pak Mirwan Suwarso yang dari mulai itu nawarin saya gitu kan, ngomongin saya, dia bilang lu mau nggak ke Como jadi asisten gitu kan, karena gue mau ada orang Indonesia yang jadi asisten pelatih di Como gitu kan, dan saat itu juga sebenarnya saya katakan iya, karena saya nggak mikir panjang, karena saya berpikirnya saya bisa belajar gitu kan. Tapi karena saya bilang kontrak saya habis Desember, jadi kalau memang ada rezeki ya mungkin Desember, dan ternyata sekitar bulan Oktober November saya berkomunikasi lagi dengan Pak Mirwan, Pak Mirwan Suwarso. Ternyata saya masih dikasih kesempatan untuk pergi ke belajar menjadi asisten di Como. Gitu. Berarti memang sebenarnya benar ya, penawarannya udah dari pertengahan tahun 2021 ya? Iya, dari pertengahan tahun 2021. Oke. Nah, Coach, tapi sebenarnya kan setahu saya ya, kalau pelatih itu sebenarnya kan kayak pemain juga kan, kok. Biarpun masih dikontrak sama klubnya yang sebelumnya, sebenarnya kalau memang klub yang mau ambil atau mau transfer itu sebenarnya bisa kan untuk melakukan itu ya? Bisa sebenarnya waktu itu Pak Mirwannya sendiri bilang, lu bisa resign nggak gitu kan? Saya bilang, iya bisa aja sebenarnya, cuman kan sebagai seorang profesional saya akan menghormati kontrak saya, kemudian komitmen saya terhadap klub yang saya latih gitu kan. Jadi saya katakan saya mau menghabiskan sisa kontrak saya dulu lah gitu kan, karena saya komit dengan pekerjaan saya gitu. Ini berarti Coach memang profesional banget ya, biarpun ada tawaran. Sebenarnya ini tawaran yang wah banget kan, kita Coach ditawarin untuk ke Liga Italia ini, ke Serie B kan sebenarnya kan. Iya sih. Ya tapi memang inilah ya, kalau memang udah jodoh mah nggak kemana ya. Tapi akhirnya pun tawaran ini masih tetap ada, dan Coach pun akhirnya diajak lagi kan untuk ke Como ya. Iya benar. Jadi sebenarnya saya berpikirnya gini, bahwa rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, satu, yang kedua rezeki nggak mungkin ketuker gitu kan. Jadi selagi kita bekerja dengan tulus, ikhlas, insya Allah ada aja lah rezeki gitu kan. Jadi waktu bulan Oktober November saya komunikasi lagi dengan beliau, ternyata masih memberikan kesempatan ke saya untuk bergabung gitu kan, dan alhamdulillah saya katakan ke beliau bahwa saya terima tawaran ini tidak hanya untuk jalan-jalan atau piknik ke Italia gitu kan, tapi saya benar-benar mau belajar tentang sepak bola di sana. Terus saya minta minimal kontrak 1,5 tahun, karena kalau saya gabung Desember habis season kan bulan Mei gitu kan, artinya saya masuk ketika on season kan, jadi saya mau 1,5 tahun biar saya bisa belajar bagaimana off season mereka, bagaimana pre-season mereka, jadi saya belajarnya benar-benar komplit gitu kan. Dan alhamdulillah ya
rezeki juga gitu kan. Beliau malah menawarkan kontrak 5 tahun gitu kan. Iya, iya. Jadi saya kontrak 5 tahun, tapi saya bilang juga bahwa bisa nggak saya dikasih kesempatan juga, misalnya dapat rekomendasi untuk ambil lisensi UEFA Pro gitu kan. Oh, iya, iya. Terus ya beliau sangat mendukung gitu kan, dan juga saya bilang kalau ya 5 tahun ke depan itu saya umur 50 gitu kan, dan sebagai seorang pelatih tentu menginginkan ada di karir kepelatihan juga pengen jadi head coach juga lah gitu kan. Karena kalau umur 50 terus-terusan jadi asisten, walaupun belajar, tapi untuk jenjang karir kepelatihan saya ya lumayan agak pelan gitu kan. Jadi beliau juga mensupport bahwa ya minimal ini aja lah 2 tahun belajar minimal gitu kan, opsinya seperti itu. Kalau memang ada offering yang lebih baik untuk menjadi head coach ya silahkan gitu kan, kita support aja. Jadi saya benar-benar terima kasih sama beliau, Pak Mirwan Suharso, kemudian Mola TV juga gitu kan, karena benar-benar mensupport untuk kemajuan karir kepelatihan saya. Nanti kalau misalnya coach akhirnya ambil ke pelatihan lisensi di UEFA Pro ini dan nanti lulus, berarti coach adalah orang Indonesia pertama yang punya license UEFA Pro berarti ya? Insya Allah ya, dan mohon doanya karena untuk ikut kursus kepelatihan itu nggak gampang ternyata kan. Mesti ada syarat-syarat yang dipenuhin gitu kan. Mudah-mudahan ya dapat sebisa mungkin saya coba untuk memenuhi syarat itulah, walaupun nggak gampang gitu kan. Saya dengar seperti itu. Berarti tanggal pastinya berangkat ke Italia kapan tuh coach? Kalau tanggal pastinya belum tahu, karena memang dari mulai bulan Desember kemarin saya datang ke Indonesia untuk ngurus visa kerjanya, tapi ternyata memang pemerintah Italia ini agak lumayan tegas ya gitu kan. Yang saya dengar mereka belum mengeluarkan permit kerja gitu kan, pemerintah Italia, karena ya faktor Omicron kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Jadi ini tengah lagi diproses juga, tengah mohon lagi, apply lagi untuk visa kerjanya, tapi dari mulanya sendiri, dari Pak Mirwan Suwarso sendiri, kan karena saya sudah terikat kontrak, ya mau diperbantukan ke UK dulu untuk ngebantu Garuda Select di sana gitu kan. Karena katanya untuk visa UK relatif lebih mudah daripada untuk yang Schengen-nya. Jadi saya bilang ya nggak masalah, artinya saya bisa belajar juga di sana gitu kan, dengan budaya sepak bola yang berbeda gitu. Nah, coach, ini pertanyaan nih, kalau balik nanti ke Italia nih, coach bahasa Italia masih ingat gak nih? Kan udah lama ya. Udah lama banget. Saya ada sebagian masih ingat sedikit lah. Tapi ya mesti belajar juga. Saya harus benar-benar adaptasi dengan apa yang ada di sana, terutama bahasa lah. Iya. Tapi coach pernah nggak sih kebayang, kan coach dulu kan pernah di Primavera di sana, terus pernah di Sampdoria, lalu kan pulang ke Indonesia. Pernah nggak sih pas setelah pulang ke Indonesia tuh kepikiran one day itu, wah, gua harus balik lagi nih ke Italia ini? Untuk kepikiran berkarir itu nggak ada sama sekali ya. Maksudnya ya nggak kebayang juga bakal terjadi seperti ini gitu kan. Cuman memang dulu pas saya di sana gitu kan, saya ngebayangin, wih kalau bisa bawa keluarga ke sini gitu kan, ya sesuatu banget gitu kan. Bukan hanya saya yang merasakan tinggal di Eropa gitu aja sih sebenarnya. Dan ya alhamdulillah, insya Allah Tuhan menjawab doa saya lah, keinginan saya, mimpi saya. Berarti nanti keluarga ikut tuh ke Eropa? Insya Allah saya bawa. Kan selama ini kan kalau ngikutin Instagramnya coach kan di Malaysia ya, istri sama anak-anak kan.
Kalau di Malaysia kan dekat, tinggal tinggal ketemu kan. iya, kalau Eropa kan jauh, Coach. Naik pesawat aja setidaknya 10 sampai 12 jam lah ya, kurang lebih tergantung negaranya kan. Nah, teman, berarti gini, Coach. Berarti kan Iya. sekarang masih masih sedang ini ya, proses menunggu, lagi sedang menunggu juga visa dan work permit di sana ya. Nah, Coach sendiri sekarang Iya. berarti lagi mempersiapkan apa nih, Coach, selama proses nunggu ini nih? Iya, apa namanya? Saya untuk saat ini lagi aktif apa membantu melatih tim Indonesia All Star. Jadi Indonesia All Star ini tim muda under 20 yang dipersiapkan nanti tanggal 6 sampai 12 akan ada pertandingan turnamen internasional youth turnamen ya di, kalau nggak salah, di Jakarta International Stadium. Itu ada Barcelona U18, kemudian Atletico Madrid U18, dan satu lagi Real Madrid ya kalau nggak salah. rencananya Real Madrid. Gitu. Jadi saya diminta Pak Gede untuk membantu di sini gitu. Dan ya alhamdulillah lah, karena saya nggak, jadi sentuhan melatih saya juga terus ada gitu. Nah, Coach, kan kalau yang saya lihat kan Como ini kan memang ini ya, under grupnya Jarum kan, karena Jarum kan yang udah jadi ownernya klub Como ini kan yang di Italia kan. Nah, Coach, berarti kan kita bisa lihat peluang pemain-pemain Indonesia kan sebenarnya jadi punya chance nih ya untuk at least setidaknya ngerasain ikut latihan atau mungkin nanti siapa tahu bisa ikut bermain ya di, ya kalau kita ngomong di Serie B di Italia nih, Coach ya. Ya, untuk pemain sendiri sebenarnya terkendala dengan regulasi ya, karena di Serie B ini kan pemain asingnya hanya boleh dari Uni Eropa gitu kan. Jadi pemain di luar itu tidak boleh memperkuat klub Serie B di Italia. Tapi kalau untuk program lainnya sebenarnya dari pihak Molatiri sendiri membuka lowongan untuk para pelatih yang ingin menjadi pelatih di akademinya Como gitu kan, beberapa bulan yang lalu. Dan ada satu pelatih dari Bandung itu yang terpilih, yang nantinya akan berangkat juga ke sana. Oh, berarti pemain dari luar Uni Eropa tuh kalau di Serie B tuh nggak boleh main ya? Nggak bisa Boleh. main, nggak bisa main. Tapi kalau Serie A boleh kan ya, kalau Serie A ya? Serie A boleh, Serie A bebas kan. Oke, berarti chance-nya misalnya itu harus ke Serie A dulu berarti di Komonya dong. Kalau mau ada chance misalnya pemain Indonesia bisa bermain di Liga Italia dong. Iya, harus Serie A dulu, dan mudah-mudahan lah. Soalnya kan kalau kita lihat di Korea Selatan, Coach ya, kan kalau salah satu contoh misalnya Son Heung-min itu kan kalau kita lihat perjalanan karirnya itu kan dia kan di FC Seoul itu kan cuma sebentar ya, usia muda kan. Habis itu kan dia langsung pindah ke Hamburg, Jerman ya, di Bundesliga kan. Habis itu dia baru ke Leverkusen, sekarang di Spurs kan. Nah, saya sih nggak bayangannya gini sih. Maksudnya kan berarti kan sebenarnya peluang untuk seperti Son Heung-min itu kan sebenarnya ada dong kalau misalnya ternyata klub di Eropanya memang mengizinkan atau memang kasih kesempatan untuk pemain-pemain Asia untuk coba merumput di sana, berlatih di sana, dan ternyata kalau memang bisa jadi superstar kayak Son, ya why not kan sebenarnya ya. Iya, memungkinkan banget kalau menurut saya, karena memang sebenarnya talenta pemain Indonesia ini kan nggak pernah habis gitu kan. Kita mempunyai pemain-pemain yang secara individu bagus, cuman talenta saja kan tidak cukup gitu kan. Talenta harus dibarengin dengan kerja keras, kemudian harus dibina dengan benar gitu kan. Jadi saya sih berharap para pemain muda, yang dikatakan muda ini tentunya bukan yang yang 19 tahun ke atas itu kan, tapi justru sebaliknya, misalnya
katakanlah 16, 17, mereka sudah mulai merapat ke Eropa sebagai jembatan atau pintu awal mereka sebelum ke tim-tim yang levelnya lebih tinggi gitu kan, karena lebih ke prepare mental mereka sih sebenarnya, bagaimana mulai dari usia muda mereka memahami dan mengerti arti profesional sejati itu seperti apa, terus mental juara itu seperti apa, bagaimana memanage dirinya sendiri untuk menjadi seorang profesional. Itu kan hal-hal yang ya mohon maaf kadang kurang ada di Indonesia gitu kan. Jadi ketika mereka datang ke negara orang, ya tentu mereka banyak belajar, terutama untuk memanage dan memotivasi dirinya sendiri. Iya benar setuju. Kemarin itu sempat ada yang bilang, saya lupa siapa, kan kemarin kan kita habis AFF ya 2020 kan, Yeah. Timnas. Nah kan di Timnas itu kan banyak pemain muda yang diturunin sama Coach Shin Taeyong ya. Nah tapi ada yang bilang ketika di Timnas tuh kemarin main bagus, tapi pas pulang ke klub lagi, kok mainnya jadi beda, nggak kayak seperti di Timnas yang mainnya bagus, agresif, rapi, tapi ketika balik ke klub lagi kok tiba-tiba kayak pemain yang berbeda gitu. Menurut coach, kenapa sih kok bisa sampai ada ke apa peristiwa kayak begitu, kejadian kayak begitu? Jadi memang ya saya pastinya tidak tahu pastinya seperti apa gitu kan. Tapi kalau kita melihat tim nasional tentunya adalah pilihan pemain terbaik di Indonesia gitu kan. Ketika kembali ke klub mungkin berbeda lagi gitu kan. Jadi tergantung dari individunya sih kalau saya melihat. Kalau ketika mereka bermain di tim nasional kan status mereka kan sama gitu kan. Artinya seluruh pemain ini kan punya status yang ya labelnya tim nasional gitu kan. Jadi mereka memang harus kerja keras gitu kan. Nah yang saya takutkan ketika mereka balik ke klubnya ada kesan mereka ini pemain bintang gitu kan, dan ini yang nggak boleh terjadi gitu kan. Nggak apa-apa mereka punya label pemain bintang, tapi biarkan label itu sendiri yang diakui oleh masyarakat gitu kan. Tapi jangan merasa diri kita sebagai pemain bintang, karena kalau kita merasa sebagai pemain bintang kadang atau ditakutkan itu rasa cepat puas itu ada. Jadi lapernya terus fighting spiritnya ketika di tim nasional jadi kendor gitu. Ini message ini sama seperti yang Coach Gurus kemarin ngomong nih di pas kita podcast sebelumnya nih. Rasa lapar tuh jangan sampai hilang ya, jangan cepat puas dulu ya. Iya. Iya. Oke, Coach. Berarti gini ya. Berarti sekarang tinggal menunggu persiapan, tinggal menunggu izin kerja. Coach juga sekarang lagi menangani Indonesia All Star nanti untuk turnamen di Jakarta International Stadium ya. Nah, Coach sendiri udah coba cari tahu tentang Como nih sekarang lagi gimana. Terus pelatihnya kan sekarang head coach-nya Como itu Giacomo Gattuso ya. Ya. Udah ini, Coach. Ya saya coba browsing lah tentang Como gitu kan. Ya menurut saya untuk tim yang baru promosi cukup bagus lah karena ada di peringkat 11 gitu kan. Terus secara produktivitas gol juga bagus, mereka masukkan 26 tapi kemasukan 25. Artinya memang yang saya lihat dari data atau track record-nya sih inkonsisten gitu kan. Jadi mungkin menjadi pekerjaan rumah untuk coaching staff-nya bagaimana menjaga konsistensinya gitu kan. Terus secara permainan juga gameplaynya cukup jelas kalau menurut saya ya. Jadi saya bisa belajar dari video-video mereka. Kemudian saya lihat juga formation-nya juga sering ganti-ganti. Artinya head coach ini mempunyai
banyak taktikal lah gitu kan, dan ini sangat menarik buat saya untuk belajar gitu kan. Jadi tidak hanya bermain dengan satu formation gitu kan, artinya ada beberapa game yang menukar formasi, mungkin head coach ini menganalisa dari tim lawan, kemudian mengukur kekuatan dari tim sendiri untuk menjalankan satu game plan saat menghadapi pertandingan tersebut gitu. Jadi ini cukup menarik bagi saya untuk belajar dari coaching staff di sana. Tapi nanti role-nya di sana untuk jadi asisten coach-nya masih belum ketahuan kah, atau coach sudah tahu nih, udah dikasih tahu nih nanti coach akan nanganin latihan yang mana gitu, atau tim yang mana udah tahu? Enggak, yang saya tahu, yang disampaikan ke saya, saya menjadi asisten coach untuk senior team. Tapi di sananya nanti seperti apa ya kita lihat gitu kan. Tapi apapun itu bagi saya tetap sesuatu yang sangat berharga untuk karir kepelatihan saya, karena kan saya bisa belajar banyak di situlah. Walaupun banyak orang juga yang mencibir kan, karena ini bisa ke sana karena titipan, karena ownernya orang Indonesia, karena relasi. Tapi saya nggak peduli gitu kan. Apapun itu, saya yang terpilih gitu kan, saya yang ditawarin gitu. Artinya ya saya merasa ini rezeki yang luar biasa, dan belum tentu orang lain dapat gitu kan, dan saya tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, dan mungkin kesempatan ini nggak datang 2 kali. Jadi saya lebih melihat dari sisi positifnya. Iya, betul. Ya kalau ngomong tentang privilege itu ya, dan memang ternyata yang dipilih adalah Coach Kurniawan, ya kenapa enggak gitu kan? Ya enggak, kayak misal andai kan ngomongnya gini deh, kalau ada orang yang ngomong gitu Coach ya, mindsetnya kayak begitu. Ini kan yang punya emang dari Indonesia nih, owner dari Indonesia. Kalau kayak begitu kan, kenapa enggak lu aja tuh yang ngomong tuh, yang kepilih? Kok lu nggak kepilih gitu? Yang kepilih Coach Kurniawan, Coach Kurus kan. Kalau misalnya mikirnya kayak gitu kan, ya belum. Kayak, come on man, kalau kayak begitu kan bukan berarti semua orang Indonesia akan terpilih dan jadi pelatih dan ke Komo semua kan. Iya, maksudnya ya kalau tanpa mereka pun saya rasa nggak ada juga yang ke sana kan gitu kan. Iya, bener. Ya apapun itu privilege. Bagaimana kita menyikapi sih sebenarnya ya kan. Kalau niat kita untuk belajar ya kenapa enggak gitu kan. Itu aja sih. Betul. Dan kalau misalnya masih ada orang yang ngomong ini privilege karena titipan or whatever gitu, ya kalau menurut saya coach pun juga udah kerja keras dari zaman Primavera kan coach. Iya kan? Maksud saya gini loh, kan coach sudah dapat nama coach Kurniawan Dwi Yulianto itu kan memang udah coach dapetin dari zaman Primavera, lalu pernah juara Liga Indonesia segala macam di timnas, sudah jadi legenda di timnas sepak bola Indonesia. Ya itu kan sebuah perjuangan, sebuah proses yang enggak serta merta coach ketika sekarang umur 45 tahun tiba-tiba dapetin itu kan out of nowhere kan. Iya. Betul, artinya gini, ya saya menerima tawaran ini karena saya juga merasa gua mampu nih untuk menjadi asisten coach nih, karena ya passion saya di bola, kemudian saat ini profesi saya sebagai pelatih sepak bola, walaupun bukan di sana, tapi minimal basic untuk belajar ke arah sana kan ada itu. Jadi saya, makanya kenapa saya iyain, karena ya seperti itu. Kecuali kalau saya ditawarin menjadi pelatih basket misalnya kan, ya enggak gitu. Iya, betul. Lagian nih coach, misalnya yang nyinyir itu, misalnya let's say mereka disuruh ke Italia gitu, belum tentu mereka betah coach. Di Italia kan nggak ini, orang nggak makan nasi, makannya pasta kan. Belum tentu mereka betah. Baru juga seminggu udah pada mau ribut pulang.
Ya, tapi anyway ya coach ya, terlepas siapapun yang mencibir Ya, siapapun, haters pasti selalu ada lah. Tapi kan ya haters itu sebenarnya adalah inilah ya orang yang memperhatikan kita, tapi ya sembunyi-sembunyi aja di belakang, nggak mau terang-terangan. Tapi anyway, saya sih percaya dengan terpilihnya coach sebagai asisten pelatih di Como, dan coach juga nanti mau belajar mengambil kepelatihan UEFA Pro. Ini pasti akan berguna banget buat sepak bola Indonesia, karena ya we never know gitu loh. Karena kan peluang untuk belajar ke Eropa itu kan sebenarnya nggak selalu datang, kayak tadi coach juga bilang ya, nggak selalu datang 2 kali coach ya. Dan mungkin ini memang udah jalannya coach Kurus buat ya, ya, ujung-ujungnya pasti buat sepak bola Indonesia juga lah. ya. Betul. Jadi memang mungkin apa yang akan saya lakukan nanti dengan Hmm. belajar, Hmm. insya Allah akan bermanfaat buat diri saya sendiri, untuk karir pelatihan saya, dan yang pasti Hmm. mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak, terutama untuk sepak bola Indonesia. Gitu. Hmm. Itu sih nawa itu saya, niat saya Hmm. untuk ke sana, karena saya kembali lagi tidak mau jauh-jauh hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Hmm. Gitu. Hmm. Betul, betul, betul. Oke deh coach, senang banget bisa ngobrol lagi sama coach, terutama coach sebentar Siap. lagi persiapan mau ke Italia, dan saya sih mendoakan untuk coach semoga sukses di sana, dapat ilmu dan bisa berbagi untuk sepak bola Indonesia supaya sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Gitu Amin, coach. amin. Oke Thank coach, you. Coach, sukses, dan kita tutup lah ya untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Saya mengajak juga untuk yang dengerin, untuk Anda yang dengerin dan nonton podcast episode kali ini juga mendoakan dan support selalu untuk Coach Kurniawan Dwi Yulianto dan sepak bola Indonesia. Gua Andri Amin, dan amin. Coach Kurniawan Dwi Yulianto mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.